wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya Nurul Lailatul Hasanah, SD Negeri 1 Tambak Mulyo, dan Saya Budi Haryanti dari SD Negeri 1 Tambakku. Saya Eti Daryatni dari SD Negeri Sidomulyo. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari Coach, Coaching. pengamat. selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Itu bagaimana? Alhamdulillah. Begini Bu Budi, sebelum nanti Bu Budi melakukan proses coaching, di sini saya sebagai supervisor Bu Budi, nanti saya akan melihat jalannya coaching. Nah, dalam coaching itu nanti Bu Budi selaku coach dan nanti ada rekan yang sebagai coaching. Terus sebelum pelaksanaan coaching, nanti saya akan mencatat beberapa catatan. Di antaranya adalah dalam proses coaching itu nanti Bu Budi harus tahu yaitu prinsip dari seorang coach, yaitu satu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Ya, jadi selain ada prinsip yang akan saya sebutkan, Bu Budi juga harus memiliki kompetensi dalam coaching. Ya, apa saja sih ya? Bu Budi masih ingat? Apa saya sebutkan? Satu adalah mendengarkan. Iya, betul sekali. Terus yang berikutnya adalah presence atau kehadiran secara penuh. Bagus banget, Bu Budi masih ingat. Dan yang ketiga, Bu Budi masih ingat? Mengajukan pertanyaan. Oke, sip, bagus sekali. Ya, itu diantara kompetensi yang harus dilakukan nanti, yang harus dikuasai. Jangan lupa juga Bu Budi, alur yang harus dijalankan, yaitu ada alur tirta. Ya, ada alur tirta diantara dari satu tujuan, ya. Yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga adalah rencana aksi. Yang keempat terakhir adalah tanggung jawab. Bagi sekali. Jadi masih ingat, luar biasa. Nah, itu diantaranya yang harus diingat dan harus dilaksanakan saat coaching nanti. Baik Bu, sebelum melakukan coaching nanti, sebelum dimulai, saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh Bu Budi? Boleh, silahkan. Terima kasih ya. Gini, untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan kira-kira? Baik Bu Ella, rencana saya akan cenderung untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentunya dengan ketegasan Bu Ella. Oh, bagus, baik, luar biasa Bu Budi. Memang ya, untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terasa itu merupakan bagian yang harus dilaksanakan. Nah, terus berikutnya adalah bagian yang mana sih yang lebih spesifik dari yang tadi aku sebutkan? Kalau saya begini cenderung spesifiknya ke mendengarkan secara aktif, karena dengan cara mendengarkan secara aktif saya bisa lebih menggali coach saya. Oh begitu ya Bu Budi ya. Baik, oke. Memang ini adalah kunci untuk menggali si coach yang nanti akan berkolaborasi dengan Bu Budi. Terus gini Bu, ini yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Budi. Kira-kira indikator ketercapaian dalam proses coaching ini yang seperti apa? Ya, indikator ketercapaian yang saya tuju itu adalah saya akan melaksanakan dengan alur tirta. Alur tirta itu tadi yang pertama
selamat siang Bu Budi. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Edi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Budi. Oh iya Bu Edi, kemarin sepertinya ada yang ingin disampaikan ya? Oh ya, betul Bu Budi. Jadi seperti ini, baru-baru ini saya melakukan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok di kelas saya. Jadi saya mengajak murid saya untuk melaksanakan diskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Tetapi setelah berdiskusi dan mempresentasikannya di depan kelas, pada saat saya melaksanakan asesmen akhir pembelajaran, saya menemukan siswa atau murid saya itu mendapatkan nilai yang rendah. Nah, perasaan saya itu sangat kecewa karena saya itu sudah melaksanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Seperti itu. Oh begitu ya Bu Edi ya. Kemudian ini terkait dengan masalah Bu Edi, apa Bu Edi sudah melakukan tindakan apa kayak gitu? Ya, jadi setelah asesmen itu dilaksanakan, saya biasanya akan meminta murid yang memperoleh nilai rendah untuk mengulangi atau mempelajari materi tersebut untuk diulang kembali. Nah, namun ada murid yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang satu dengan konsep yang lain, Bu Budi. Ya, berarti murid sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangannya ya Bu. Menurut Ibu apa yang membuat mereka itu terjadi sulit mengaitkan antara konsep satu dengan konsep yang lain? Ya, menurut saya seperti ini. Jadi murid tersebut kurang memahami konsep yang satu dengan konsep yang lain, karena pada saat sesi diskusi masih ada siswa murid yang tidak mendengarkan teman yang lain, tapi malah mereka asik menggambar gambar diagram seperti mind map di bukunya begitu. Oh begitu ya. Baik Bu Edi, saya jadi tertarik mendengar penjelasan Bu Edi ini ya, terkait siswa kok malah cenderung suka atau senang untuk menggambar di sesi diskusi tadi ya. Nah terus bagaimana ya Bu Edi? Ini saya mau bertanya Bu, bagaimana Ibu sudah membuat semacam pemetaan minat dan gaya belajar mereka ya Bu dalam sebelum melakukan pembelajaran itu Bu? Ya Bu Budi, saya belum melakukan itu ya. Jadi sepertinya saya harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Dan saya akan berencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena kecenderungan murid itu memiliki gaya belajar visual. Ya, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Edi. Mungkin Bu Edi ada gambaran solusi lain untuk meningkatkan kemampuan si siswa ini? Ya, jadi Bu Budi, saya nanti akan menggunakan banyak sumber belajar, antara lain dari video pembelajaran, internet, mind map, ataupun dari buku teks, dengan tujuan supaya murid saya itu dapat mengeksplorasi materi mereka lebih mendalam. Bagus, rencana Bu Edi bagus sekali Bu Edi. Mudah-mudahan berhasil ya untuk rencana ini. Saya mau tanya lagi, kira-kira komitmen apa yang Bu Edi rencanakan untuk permasalahan ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu melakukan pemetaan minat dan gaya belajar terlebih dahulu. Saya merencanakan pembelajaran sehingga saya dapat menggunakan banyak sumber belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa atau murid. Oh iya, bagus sekali Bu Edi. Kalau saya pribadi sangat mendukung apa yang sudah dicita-citakan oleh Bu Edi ini. Mudah-mudahan kita ini ya Bu Edi ya saya sebagai guru kedepannya itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Edi ya. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Budi sudah ada waktu untuk saya untuk tidak berbagi, untuk saya mencari solusi dari apa yang ada dalam permasalahan di kelas saya. Sama-sama Bu Edi. Saya juga ya di sini juga kita
sharing gitu. Semacam sharing, jadi kita bersama-sama untuk menemukan masalah. Ya, terima kasih Bu Budi untuk sharing kita hari ini. Mohon maaf, jadi saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Budi. Selamat siang Bu Ella. Gimana kabarnya ya Bu? Baik, alhamdulillah. Gini Bu Budi, kemarin kan Bu Budi habis coaching ya sama rekannya Bu Budi. Saat Bu Budi coaching kan saya sebagai supervisornya. Gini Bu, saya saat kemarin Bu Budi coachingnya saya itu mencatat beberapa hal. Itu beberapa catatannya, yaitu sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk boleh? Ya, silakan ya. Ya, jelas saya ingin menanyakan sedikit lah ya. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama ya, apakah yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan apa indikator pencapaiannya yang sudah dilakukan kemarin? Baik Bu Ella. Saya sudah melakukan atau menerapkan dari situasi di perusahaan. Kemudian ada namanya proses kreatif. Ya, Berikutnya lagi ada memaksimalkan dari si coaching. Kemudian ada saya juga di sini ada bagian aktifnya, yaitu mendengarkan secara aktif itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yang jelasnya pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. ya, oh begitu ya. Oke Bu Budi, tadi kan sudah dijelaskan Bu Budi ya, saat pelaksanaan coaching itu sudah melaksanakan prinsip coachingnya, ada kemitraan, ada maksimal potensi dan sebagainya, dan juga untuk kompetensi juga sudah terkuasai Bu Budi kemarin, ada mendengarkan aktifnya, ada persen atau kehadiran penuh sudah dilaksanakan ya, terus ada mengajukan pertanyaan untuk buat dengan teknik rasa. Terus dari sekian yang sudah dilaksanakan itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Budi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini terkait dengan kehadiran penuh. Oh, benar ya. Dengan kehadiran penuh Bu Ella, saya itu akan lebih menggali atau memaksimalkan potensi dari si coaching itu. Oh, iya, ya. Betul sekali Bu. Betul, iya Bu. Dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik dari kata-kata si coaching tadi, nanti akan bisa menghasilkan solusi yang terbaik tentunya. Ya. Dan jangan lupa Bu, tetap pemakaian filter. Oh iya, betul, jangan lupa itu harus ada di situ ya Bu ya, ada petanya, ada tujuannya, ada terakhir tanggung jawab itu ya. Iya pasti. Alhamdulillah kemarin sudah ada itu kemarin, setelah saya amati. Oke. Terus berikutnya adalah ya, karena sudah terpenuhi dari kompetensinya tadi, dari prinsipnya, kita juga sudah muncul kemarin, ya sudah bagus lah kemarin pelaksanaan coachingnya. Semoga Ibu bisa nanti menerapkan di coaching selanjutnya ya Bu ya, bisa nanti diterapkan di sekolah, bisa dengan bertanggung jawab, atau dengan siswanya Budi di sekolah juga bisa diterapkan coaching tersebut. Apabila ada sesuatu yang perlu digali, jadi mungkin tadi ada siswa atau mahasiswa ya Bu ya. Oke, itu saya kira itu saja Bu yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan ke Bu Budi tentang pelaksanaan coaching yang kemarin ya. Semoga kita bisa menjalankan tugas sebagai guru dan bisa mengerti dan juga bisa menjalankan dengan coaching ya. Saya kira itu satu ya. Ada yang disampaikan kembali. Iya Bu Ella, sebelumnya sebelum kita
baik untuk teman sejawat ataupun untuk murid-murid saya di sekolah. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Selamat siang Bu